Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan materi mengenai wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem yang lain melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Pertama, ada perencanaan usaha bidang konversi energi. Yang pertama, ide dan peluang usaha. Sistem konversi energi dapat dikembangkan untuk menghasilkan tenaga, misalkan bahan bakar yang dimasukkan ke dalam silinder mesin. Konversi energi pada motor bakar, energi yang tersimpan sebagai ikatan atom dalam molekul premium dilepas pada waktu terjadi pembakaran dalam silinder. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan pada usaha produk rekayasa bidang konversi energi meliputi mesin, money, material, man, method, dan market sebagai sumber usaha konversi energi. Yang ketiga, perencanaan administrasi usaha. Perencanaan administrasi juga sebagai bagian yang utama untuk keberlangsungan dan kemajuan sebuah usaha. Meliputi menentukan jenis dan kualitas produk, standar proses produksi, dan administrasi. Yang keempat, kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Ada pula sistem produksi peralatan konversi energi. Yang pertama, aneka produk bidang konversi energi. A. Konversi energi angin. Angin merupakan pergerakan udara yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan udara yang merupakan hasil dari pengaruh ketidakseimbangan pemanasan sinar matahari terhadap tempat-tempat yang berbeda di permukaan bumi. Energi angin digunakan untuk membangkitkan energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator. Baling-baling yang digunakan untuk mengubah angin menjadi putaran rotor. B. Konversi energi surya atau matahari. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi listrik melalui sel surya secara langsung. Lalu ada pula energi air. Energi potensial air dikonversikan menjadi energi mekanis melalui sebuah turbin yang kemudian dikonversikan kembali dalam bentuk energi listrik melalui generator listrik. Lalu ada biogas. Tahapan pencernaan yang dimaksud adalah yang pertama, hidrolisis, di mana molekul organik diuraikan menjadi bentuk karbohidrat, asam amino, asam lemak. Yang kedua, proses penguraian untuk menghasilkan amonia, karbon dioksida, dan hidrogen sulfid. Yang ketiga, proses penguraian acidogenesis guna menghasilkan hidrogen, karbon dioksida, dan asetat. Dan yang keempat, metanogenesis merupakan tahapan selanjutnya yang dapat menghasilkan gas metan dan produk lain berupa karbon dioksida, air, dan sejumlah senyawa gas lainnya. Lalu ada biomasa. Sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan,
maupun hewan sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui. Tumbuhan di mana jika terkena matahari terjadi reaksi dalam proses fotosintesis yang menghasilkan energi. Selanjutnya ada energi panas bumi. Berasal dari inti bumi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Setelah itu, manfaat produk bidang konversi energi. Antara lain, keberadaan pembangkit listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari kebergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. Yang kedua, pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi CO2. Dan yang ketiga, ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat menyejahterakan masyarakat. Yang keempat, menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. Yang kelima, energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada industri rumah, diantaranya membuat es balok untuk pengawetan ikan, untuk pendukung wisata kuliner, penerangan rumah tinggal, penerangan jalan, kegiatan di industri kecil, serta terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Lalu ada pula potensi produk bidang konversi energi di daerah dan perencanaan produksi rekayasa konversi energi. Pembakaran pembuatan arang atau pengerangan dengan menggunakan alat pirolisis. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu alat pirolisis atau drum pembakaran, alat penumbuk, ayakan, wadah pencampuran kanji, pencetak arang briket, lalu alas pengeringan. Bahan pendukung pembuatan arang briket diantaranya tepung kanji, air, limbah pertanian yang berupa kulit kakao, kulit durian, kayu bakar, tempurung, limbah tandan sawit, sekam, limbah industri furniture. Selanjutnya, ada proses produksi rekayasa konversi energi. Yang pertama ada pembuatan arang briket, yaitu antara lain mulai bahan arang, pirolisis, penumbukan dan pengayakan arang, pencampuran dan perekat kanji, pengepresan atau pencetakan arang, pengeringan, produk arang briket. Setelah itu selesai. Selanjutnya, pengemasan produk bidang konversi energi. Fungsi kemasan dapat tercapai, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu dibuat semenarik mungkin, punya ciri khas, membuat informasi yang jelas dan jujur, menarik atau desain warna bentuk dengan komposisi yang imbang, ukuran dan material bahan sesuai kebutuhan, dan bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan. Label pada produk arang-arang briket. Informasi yang dibuat pada kemasan biasanya berisikan tentang informasi produk yang sebenarnya, foto atau gambar produk, logo perusahaan, alamat produsen, dan bobot produk. Dan yang terakhir, menghitung titik impas atau break-even point, usaha peralatan konversi energi. Yang pertama ada pengertian BIP atau break-even point. Break-even point merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produk
produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas. Suatu usaha dikatakan layak jika nilai BIP produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini, dan BIP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini, di mana BIP produksi dan BIP harga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu BIP produksi sama dengan total biaya dibagi harga penjumlahan. Analisis BIP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi ke suatu kegiatan usaha atau sebagai penentu batas pengembalian modal. Produksi minimal suatu kegiatan usaha harus menghasilkan atau menjual produknya agar tidak mengalami kerugian. BIP adalah suatu kegiatan di mana usaha tidak memperoleh laba atau tidak menderita kerugian. Analisis usaha pembuatan arang briket menggunakan asumsi bahwa perhitungan produksi dilakukan per bulan, hari produksi per bulan 25 hari, rendemen bahan atau tempurung terhadap arang 30%, usaha ekonomis gram 12 bukan kapasitas 30 gram tempurung, usaha ekonomis alat cetak 6 bulan, dan usaha ekonomis tampah penjemuran 6 bulan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.